Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya buat Anda yang menonton video ini, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak buruk riba di dunia dan akhirat. Riba termasuk perbuatan dosa besar yang sangat dilarang bagi umat Islam. Bahaya dan dampak buruk riba telah ditegaskan melalui Al-Quran dan hadits Rasulullah. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, riba artinya bunga uang atau pelepasan uang. Diharamkannya riba dalam Islam termaktub dalam firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Surah Ali Imran ayat 130. Selain itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 278, umat muslim juga diperingatkan agar meninggalkan perbuatan riba. Allah berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman." Bahaya riba dalam Islam. Bahaya dari praktik riba diantaranya akan menyengsarakan orang lain karena selain memiliki utang, orang yang meminjam juga dibebani dengan keharusan membayar uang lebih. Riba menjadi bentuk pemutusan perbuatan baik di antara manusia, menutup pintu peminjaman dengan cara yang baik, dan membuka pintu pinjaman yang dengan bunga yang membebani orang fakir. Praktik riba dapat menimbulkan ketidakadilan distribusi kekayaan serta kesenjangan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai kerawanan dan krisis di tengah-tengah masyarakat, sebab kekayaan hanya berputar di antara orang-orang tertentu saja. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, yang artinya, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Dampak buruk dan hukuman bagi pelaku riba. Mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan riba, Allah akan memberikan hukuman bagi pelaku riba, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dilansir dari buku Riba di Sakumu karya Aminur Baits, berikut di antara dampak buruk dan hukuman bagi pelaku riba. 1. Hukuman ketika di dunia. Ketika di dunia, Allah akan memberikan ancaman dan membinasakan pelaku riba. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ibnu Katsir menerangkan ayat tersebut bahwa Allah akan menghilangkan keseluruhan harta dari tangan pemiliknya atau pelaku riba, atau mengharamkan pemiliknya untuk mendapatkan keberkahan dari hartanya sehingga ia tidak bisa menikmatinya. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, yang artinya, siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Hukuman di alam kubur. Orang yang memakan harta riba akan mendapatkan ancaman hukuman di alam kubur, yaitu ia akan berenang di sungai yang penuh darah. Rasulullah pernah menceritakan mimpinya ketika melihat orang-orang yang berenang di sungai darah. Beliau mengatakan, "Kami mendatangi sungai dari darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu ke dalam mulutnya, sehingga dia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat, mereka menjawab,
Orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. 3. Hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur. Pemakan harta riba akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang yang sakit ayan karena kerasukan setan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. 4. Hukuman setelah mendapat hisab. Hukuman setelah mendapat hisab bagi pemakan riba, yaitu ancaman masuk neraka sebab telah melakukan dosa besar. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Untuk itu marilah kita sebisa mungkin untuk menjauhi riba, karena dosanya begitu besar bagi kita. Khususnya pegawai bank, jangan takut untuk meninggalkan riba. Kalau kita bersungguh-sungguh meninggalkan riba karena Allah, insya Allah akan diganti yang lebih baik oleh Allah di akhirat nanti. Demikian penjelasan dari bahaya dan dampak buruk riba beserta hukumannya di dunia dan akhirat. Semoga Anda semua bisa mengambil hikmah dari penjelasan di video ini. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe ke channel ini, agar Anda mendapatkan info yang bermanfaat seputar Islam.